Cerita berlanjut, mendengar blood spiritual, Qin Chen langsung mengetahui kalau di sana bisa meningkatkan kultivasi seorang martial art ke tingkat heaven level. So, untuk Demon Mountain itu adalah tempat berkumpulnya para Demon Beast. Para martial art yang masuk ke sana tak akan pernah kembali. Ternyata ratusan tahun yang lalu, negara besar Wei, salah satu dari 5 negara besar, mengirim tim petualang dan secara tak sengaja menemukan Blood Pool ini. Mereka juga menerima pembaptisan di sana. Dengan itu kekuatan fisik dan kultivasi mereka meningkat pesat. Para tim petualang berniat untuk menyembunyikan berita ini, tapi tak tahu kenapa informasinya bisa bocor, yang membuat 4 negara lain pergi ke sana juga, dan terjadi peperangan yang sangat besar. Karena itulah tempat ini disebut dengan turnamen 5 negara. Mereka berperang hampir selama 10 tahun. Tentu perang itu memakan banyak korban. Selain itu, para Demon Beast juga mengawasi mereka, yang membuat para pemimpin dari 5 negara ini mengadakan pertemuan dan membuat sebuah perjanjian. Blood Spiritual akan dibuka setiap 5 tahun sekali. Dan setiap 5 tahun itulah 5 negara besar ini mengadakan turnamen di sana. So, peraturan turnamennya simple. Setiap orang yang berhasil masuk ke 10 besar turnamen akan mendapat 4 slot untuk negaranya. 5 tahun yang lalu, 2 orang dari Kekaisaran Besar Qi berhasil masuk ke babak 10 besar. Yang artinya untuk tahun ini mereka memiliki 8 slot. 4 slot udah diisi oleh 4 besar peserta ujian akademi. Dan 4 slot sisanya masih belum diketahui. Setelah itu, Qin Chen menemui sang ibu. Tentu sang ibu sangat senang atas kemenangannya. Tak lama Grandmaster Liang datang. Melihat Liang yang bersikap sangat sopan kepada Qin Chen, sang ibu bertanya-tanya. Karena yang ia tahu Qin Chen telah menyinggung Grandmaster Liang. Seketika itu juga Ling San dan ayahnya juga datang. So, ayahnya ini bernama Lord Kang. Mereka ngobrol tipis-tipis. Di sisi lain, dokter mengabarkan kalau kondisi Qin Pen sangat buruk dan kolam Qi-nya benar-benar sudah hancur. Hanya ada sedikit harapan, dan itu pun harus menemukan pil pemulihan level 6, yang dimana pil itu sangat langka. Tak lama Xin Yong datang. Dia mengabarkan kalau pemenang dari ujian Chunin Academy adalah Qin Chen, dan 4 besarnya mendapat hadiah, yaitu menerima pembaptisan di Blood Spiritual. Tentu hal itu membuat Lady Zhao semakin panas dan menyuruh Xin Yong untuk membunuh Qin Chen. Dia juga mengancam jika misi ini gagal, maka keluarga Xin Yong lah yang dalam bahaya. Keesokan harinya terlihat Yuan Hong benar-benar dimarahi oleh kaisar atau pemimpin di negara mereka karena ulah dari Lady Zhao kemarin yang menyogok dan mengacaukan ujian akademi. Dia memberi waktu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya, dan keluarga Xin juga dihukum. Mereka tak akan menerima gaji selama 1 tahun. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan tentang masalah ini. Di sana, Lady Zhao tetap tenang. Dia beranggapan kalau kaisar tak akan melakukan itu kepada keluarga mereka, karena memang prestasi yang dimiliki oleh keluarga Xin sangat banyak. Tapi Yuan Hong mengingatkan kalau masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Dia berniat untuk menyerahkan Xin Yong agar mereka terhindar dari masalah. Tapi ternyata Xin Yong sudah menjalankan misi tadi. Mendengar itu, Yuan Hong langsung berniat untuk mengadakan pertemuan keluarga dan akan beralasan kalau Xin Yong sudah kembali ke keluarganya karena dia diam-diam bekerja sama dengan Ge Hong. Kalau rencana ini berhasil, tentu orang terdekat Xin Yong benar-benar dalam bahaya. Karena ulah dari Lady Zhao, dia dengan terpaksa melemparkan semua masalah ini kepada Xin Yong. Ya, intinya Xin Yong menjadi kambing hitam gitulah cuy ya. Di sisi lain terlihat Xin Yong dan pasukannya sudah berada di depan rumah Qin Chen. Di dalam, Qin Chen mencoba meningkatkan kekuatan mentalnya dan mengambil lagi pedang kuno itu. Terlihat ada cahaya orange dan tiba-tiba di sana Qin Chen menyerap semua kekuatan dari pedang itu.
Hal itu membuat ia pingsan. Ketika ia terbangun, Qin Chen menyadari kalau tubuhnya bertransformasi. Kekuatan mentalnya juga meningkat pesat. Tentu kejadian tadi menghemat waktu latihannya selama 10 tahun. Dan pada saat itu juga, dia menyadari kalau ada penyusup di rumahnya. Ia pun langsung ngecek keluar. Terlihat Shin Yong dan pasukannya sudah mengepung rumah milik Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen langsung menyembunyikan hawa keberadaannya dan mencoba menyulik satu persatu pasukan itu. Dan satu pasukan menghilang. Melihat pedangnya yang sudah dilapisi oleh cat hitam, Qin Chen langsung mengetahui kalau para pasukan ini adalah pembunuh profesional. Qin Chen menyamar dengan memakai kostum mereka dan kembali beraksi. Dengan itu, dua pasukan menghilang. Aksinya terus berlanjut. Singkat cerita, 5 pasukan sudah hilang. Sementara Shin Yong dan pasukannya berhasil menerobos kamar Qin Chen. Tapi jelas di sana tak ada orang sama sekali. Di luar mereka menyadari kalau beberapa pasukan sudah menghilang. Di sana Shin Yong langsung gerak cepat dan mencoba menerobos kamar dari sang ibu. Melihat itu, Qin Chen pun memunculkan dirinya. Terjadi pertarungan. Dengan cepat, dia mengalahkan beberapa anak buah, sampai tersisa Qin Chen versus Shin Yong. Serangan demi serangan dilancarkan. Di sana Shin Yong sedikit kaget, karena Qin Chen benar-benar menghindari semua serangannya. Sampai ia memakan pil amukan darah, yang dimana pil itu bisa menggandakan kekuatan seseorang. Untungnya di sana para penjaga kota datang dan langsung membantu Qin Chen. So, pria ini adalah wakil komandan penjaga kota. Dia bernama Zuli. Terjadi pertarungan antara Zuli versus Shin Yong. Terlihat Zuli cukup kesusahan, sampai Qin Chen menyuruhnya untuk menyerang tulang rusuk bagian kiri. Di sana lagi-lagi Shin Yong cukup kaget karena Qin Chen mengetahui kelemahannya. Pertarungan terus berlanjut. Dan pada akhirnya Qin Chen sendirilah yang mengakhiri semuanya. Widih. Tak lupa juga ia berterima kasih karena pasukan penjaga sudah membantunya. Qin Chen juga berniat membuatkannya sebuah obat karena dia mengetahui kalau meridian di tubuh Zuli sudah rusak. Mendengar itu, tentu Zuli cukup kaget karena Qin Chen mengetahui tentang meridiannya, yang dimana tak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan luka itu. Dan ternyata orang-orang ini dari organisasi pembunuh bayaran, yang sampai sekarang markas mereka tidak diketahui. Di sana Qin Chen masih punya satu tugas lagi. Di sisi lain, Lady Zhao masih beranggapan kalau Shin Yong berhasil membunuh Qin Chen. Dan ketika Yanzi mengecek keluar, terlihat Shin Yong sudah meninggal. Tentu Qin Chen lah yang mengantar Shin Yong ke sana. Keadaan menjadi semakin rumit dan kacau. Di sana Yuan Hong lagi-lagi memutar otak. Jelas karena kematian Shin Yong ini akan menimbulkan keributan. Seketika itu juga Shin Yuanzi datang dan meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Tapi di sana Yuan Hong mencoba menyembunyikannya. Terjadi sedikit perdebatan. Keesokan harinya Qin Chen menemui Lin Tian. Dia sudah mengetahui tentang masalah kemarin. Ternyata Lord Kang dan para penjaga kota telah membunyikan lonceng peringatan dan memberitahukan ke semua orang. Tapi Qin Chen tetap santuy dan malah mengajak Lin Tian ke suatu tempat. Mereka pergi ke aula harta karun, yang dimana tempat itu dipenuhi oleh para bangsawan dan pejabat tinggi. Di sana Lin Tian menyarankan untuk berbelanja di toko lain, tapi Qin Chen menolak dan tetap masuk ke aula itu. Melihat penampilan Qin Chen dan Lin Tian, pelayan langsung meremehkan mereka dan beranggapan kalau mereka tak mampu membeli barang-barang di sana. Qin Chen bilang kalau dia ingin membeli sebuah pedang. Pelayan pun langsung menunjukkan beberapa pedang.
好强的一柄剑啊！不愧是冷漠大师。 Namun karena pengetahuan Qin Chen yang sangat luas, dia mengetahui kalau pedang-pedang ini adalah pedang tingkat bawah. Hal itu membuat pelayan semakin yakin kalau Qin Chen beneran gak ada uang dan hanya pura-pura membeli. Tak lama manajernya datang. Qin Chen menjelaskan kalau dia hanya mau membeli pedang, tapi pelayan meremehkannya. Terjadi sedikit keributan, yang pada akhirnya manajer menyuruh penjaga untuk mengusir mereka. Tapi orang-orang di sana bilang kalau pria ini adalah Qin Chen, orang yang menjuarai ujian Chunin Academy. Mendengar itu, manajer pun langsung meminta maaf. Dia juga mengusir pelayan tadi dan langsung melayani Qin Chen layaknya seorang pejabat tinggi. Widih. 才是我们聚宝楼真正的宝。 Terlihat juga di sana ada beberapa orang yang langsung menggosipkan tentang Qin Chen. So, pria ini bernama Gezo dan dia bernama Lian. Ternyata sebentar lagi akan ada perjudian harta karun yang bertujuan untuk memikat hati seorang cewek yang bernama Ruyu. 都想着在严小姐面前大展一 Di 番。 sana manajer juga menawarkan agar Qin Chen ikut dalam perjudian itu. Tapi Qin Chen tak tertarik dan memilih untuk melanjutkan mencari pedang. 陈少， Satu persatu pedang ditunjukkan, dari pedang elemen es sampai pedang tingkat 2. Tapi semua itu tak cocok dengan Qin Chen. Ia pun tak jadi membeli pedang dan memutuskan untuk membeli pil herbal. 3根寒冰草，最后再来一。 Melihat itu, orang-orang di sana langsung mentertawakannya dan beranggapan kalau Qin Chen tak memiliki uang. Gezo sampai bilang jika Qin Chen mempunyai uang, dia akan memakan meja di sana. Wah, Pol cu. Tapi setelah melihat cincin penyimpanan, mereka cukup kaget karena memang cincin itu sangat mahal. 小子竟然有储物戒指！ Di sana Qin Chen langsung menyinggung Gezo atas perkataannya tadi. Namun dia pura-pura nggak tahu. 要我刚才准确，现在打碎。 Singkat cerita, perjudian harta karun dimulai. Di sana Gezo membeli sebuah artefak seharga 10.000 koin perak. Artefak itu langsung dihancurkan dan ternyata isinya adalah batu giok. Seorang master yang bernama Yang langsung memeriksa batu itu. So, Yang ini adalah seorang master dalam hal mengidentifikasi harta karun di aula ini. 哇，恭喜公子！ Ternyata batu itu adalah giok pesona yang sangat langka. Dan kalau dijual lagi, harganya bisa mencapai 50.000 koin perak. Seketika itu juga ada seorang pejabat yang mau membelinya. Tapi Gezo menolak. Dia berniat memberikan giok itu kepada Ruyu. Dengan senang hati, Ruyu pun menerimanya. Di sana Qin Chen menyadari kalau giok itu tidaklah utuh. Efeknya juga tidak akan maksimal. Melihat itu, Lian juga tak mau kalah. Dia langsung membeli sebuah artefak seharga 20.000 koin perak. Dan ternyata isinya adalah sebuah kettle yang sudah dilapisi oleh segel arai. Master Yang langsung bilang kalau kettle ini adalah harta karun zaman kuno, yang dimana jika dijual lagi harganya bisa mencapai 70.000 koin perak. Tentu Lian juga memberikannya kepada Nona Ruyu. Tapi di sana Lin Tian bilang kalau harga kettle itu nggak masuk akal, padahal bentuknya mirip toilet. Jelas orang-orang di sana pun tersinggung dengan perkataannya, termasuk Master Yang itu sendiri. Mereka pun diusir dari tempat itu. Ketika mau pulang, Qin Chen bilang kalau benda itu beneran mirip toilet dan itu bukanlah harta karun. Mendengar itu, Master Yang cukup marah. Terjadi sedikit keributan. 妈，打你个黄口小人！ Di sana Master Yang mengatakan kalau Qin Chen sudah merusak reputasi dari aula harta karun. Tapi Qin Chen bukan sekedar mengejek, dia mau membuktikannya. Qin Chen langsung mengambil kettle itu dan meminjam sebuah pena pola. Seketika itu juga kettle itu mengeluarkan cahaya. Ternyata Qin Chen menyempurnakan pola arainya dan memasukkan air ke dalam kettle itu. Di sana Qin Chen juga menyuruh Lian untuk membuka pola arainya. Dan pada saat itu juga kettle itu menyemprotkan air yang sangat bau. Ternyata kettle itu sudah dikencingi oleh banyak orang di zaman dulu. Lian yang tak terima akan hal itu mencoba menyerang Qin Chen. Tapi dengan mudah Qin Chen mengcounternya. 被清晨一招制服，他的实力竟然又提升。 Di sana Qin Chen langsung menyinggung Master Yang menyebutkan kalau benda itu adalah harta karun. Master Yang mencoba untuk mengelak. Dia bilang setidaknya batu giok tadi adalah harta karun asli. Qin Chen lagi-lagi membuktikannya. Dia menyuruh Ruyu untuk memasukkan energi spiritual ke dalam giok itu. Dan yap, batunya hancur. Seperti yang dibilang Qin Chen sebelumnya, batu itu tidaklah utuh.
Qin Chen pun langsung mengecek semua artefaknya. Dia menyebutkan semua isi dari artefak itu. Sampai ia memegang salah satu artefak. Di sana Qin Chen melihat sebuah pedang kuno. Dengan cepat ia langsung membeli artefak itu. Melihat Qin Chen mau membelinya, Master Yang langsung beranggapan kalau itu adalah harta karun sesungguhnya dan tak mau menjualkannya. Tapi karena manajer sudah menerima uang Qin Chen, maka barang itu sudah menjadi miliknya. Qin Chen juga tak menyangka kalau aula harta karun terbesar di Kekaisaran Qi melakukan bisnis yang curang. Melihat semua yang terjadi, semua pun meminta ganti rugi. Qin Chen langsung membuka artefak itu. Terlihat pedangnya berkarat. Melihat itu, orang-orang menganggap kalau pedang itu sudah rusak. Master Yang sedikit tenang. Dia juga beranggapan kalau pedang itu bukanlah harta karun. Setelah itu, Qin Chen pun langsung pergi dari sana. Di perjalanan, Lin Tian menanyakan kenapa Qin Chen membeli pedang rusak. Tapi Qin Chen tak menjawabnya dan malah mengajak Tian ke suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke Bloodline Shrine. Putri yang sebelumnya memang sudah kenal dengan Qin Chen, ia langsung mengantarkannya ke ruangan Bloodline milik Presiden. Karena memang Presiden mengizinkannya untuk menggunakan ruangan itu. Di sana Qin Chen memberikan batu Bloodline kepada Lin Tian dan berniat untuk membangkitkan Bloodline Lin Tian yang sesungguhnya. Ternyata Bloodline Lin Tian adalah Bloodline Raja, api kematian. Widih, udah bukan bocil kematian ya cuy ya. Di sana Qin Chen juga akan mengajari Lin Tian beberapa teknik hebat. Ternyata Qin Chen masih menaruh dendam sama Shao Yu dan Mawar di awal film ini. Ia bilang kali ini dia tidak akan sendiri lagi. Dan kita akan melanjutkannya di part keempat.